gua Belanda. Wah, dingin banget Ini semua. masuk dari sini. Ini tuh dulu dipakai untuk macam markas ya, atau gudang. Jadi waktu zaman Belanda ini dibikin pada awal tahun 1906 pertama dibikinnya. Pas hati-hati ada tangganya naik. Jadi dulu awal mula pembikinan gua ini ya pada tahun 1906. Nah, semua yang bikin gua ini itu orang Indonesia, cuma kekuasaan Belanda ini yang dinamain kerja paksa, itu kerja rodi. Nah, sekarang kita menuju ventilasi dari sini. Kita nembus sampai lorong yang ketiga yang ada bekas penjara. Oke. Ya, saja. Nah, dulu pertama dibikin gua Belanda ini fungsi utamanya untuk terowongan air ya. Jadi yang di lorong utama ini sampai saat ini masih berfungsi untuk saluran air PLTA. Masih berfungsi ya? Iya, masih berfungsi, masih aktif. Karena waktu zaman Belanda suasana perang makin lama, kemudian diperlebar ke dalam sini untuk dijadikan markas atau gudang. Pas hati-hati ada parit kecil. Nah, ini ada jalan, ini untuk jalan alternatif. Ini jalan pintas menuju lorong yang ketiganya. Nah, sekarang kita nembus dulu sampai lorong ventilasi dari sini. Nah, ini ventilasinya ya. Ventilasi. Ya, ini ventilasi ini posisi di atas jalannya. Mungkin kalau dari luar itu nggak begitu kelihatan jelas, apalagi kalau waktu zaman dulunya ini masih rimbun dengan pohon akar gitu. Nah, dulu ventilasi ini fungsinya untuk pengintaian. Kalau sewaktu ada orang yang mau mendekat, mereka udah cepat kelihatan dari atas ini. Nah, itu kayak juga bisa dimanfaatin untuk sirkulasi udara. Jadi kalau lagi banyak orang di dalam sini itu nggak bakalan pengap gitu. Jadi ada sirkulasi udara dari ventilasi. Nah, kita menuju ruang interogasinya dari sini. Nah, ini ada besi-besi di atas macam ini. Dulunya itu untuk jalur kabel radio komunikasi. Nah, ini dulu kan ada pusat radio ya untuk informasi keluar. Nah, ini untuk jalur kabel. Ini sekelilingnya ya. Makanya barang mengenai sejarah ini nggak boleh hilang sebetulnya. Nah, dulu orang Belanda mereka tidurnya itu di lantai seperti ini. Di mana? Kebanyakan orang Belanda itu tidurnya di lantai ini, di bawah sini. Tidurnya nggak pakai alas gitu? Kalau zaman penjajahan tidur di tempat seperti ini udah cukup mewah. Soalnya kalau zaman penjajahan kebanyakan dulu tidur itu di dalam hutan. Jadi kalau sewaktu ada hujan tuh kadang hanya menggunakan atap-atap dari daun gitu. Tapi orang Belanda maksudnya? Orang Belanda. Kalau orang Indonesia dulu yang masih kuat kerja disuruh kerja terus gitu. Kalau yang udah nggak kuat atau yang berotak ditempatin di tempat penjara gitu. Oke. Nah, jadi kalau sewaktu dulu orang Belanda tidur itu di atas ininya untuk penyimpanan peralatan atau makanan. Jadi nggak bakalan ketukar peralatan ya karena mereka udah punya masing-masing tempat. Ini luas keseluruhan gua Belanda ini 750 meter persegi ya. Semuanya ada 3 lorong panjang, kanan kiri ini ada 15 lorong. Nah, dulu lamanya Belanda tinggal di dalam ini dari tahun 1906 Belanda itu sampai 1942 ya. Karena tahun 42 datang Jepang. Nah, pas begitu datang Jepang, Belanda ini langsung mengalah. Ya, kemudian semua fasilitas yang ada di sini itu diambil alih. Jadi diserahin sama Jepang, menyerah tanpa syarat gitu. Langsung diserahin gitu aja? Ya, diserahin, menyerah tanpa syarat gitu. Jadi langsung diserahin, kemudian ini dikuasai sama Jepang. Nah, selama Jepang mereka menguasai gua yang ini, Jepang bikin tambahan lagi, bikin baru untuk pertahanan. Makanya di depan ada lagi gua Jepang. Nah, kalau gua Jepang nggak begitu luas seperti gua Belanda. Karena dari tahun 42 mereka sampai tahun 45 udah merdeka gitu. Nah, ini memiliki ruangan untuk ruang interogasi. Mas, hati-hati tangganya naik ya. Nah, ini ruangan ini untuk ruang interogasi.
ruang interogasi orang Indonesia kan? terutama orang Indonesia. Jadi kalau dulu dapat tawanan yang baru, sebelumnya mau nurut, mereka tuh ditanya-tanya, diinterogasinya di dalam sini. Maksudnya kalau udah nurut? Jadi kalau nggak nurut, itu mereka ditanya-tanya sampai mau nurut. Kalau udah mengikuti aturan, kemudian disuruh bikin gua ini gitu. Kalau yang memberontak di sini bisa disiksa juga, diinterogasi di dalam sini. Ini boleh masuk nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Oke, saya masuk bentar ya ngambil snapshot. Tahun berapa Mas jadi objek wisata? Tahun 1985. 1985 baru jadi objek wisata. Ya, pada tanggal 14 Januari dulu peresmian Tahura ini. Nah ini yang lorong yang sebelah kiri. Ini cara pembikinan gua yang belum sempat selesai. Nanti kita bisa dilihat dari dekatnya sambil kita putar dari. Oke. Kita lorong kedua yang barusan panjang dari ujung ke ujung itu 126 meter ya. Kalau yang paling panjang ini lorong utama ini 144 meter. Itu terkelola apa ya? Tapi Tangganya turun ya. Nah ini awal mula pembikinan gue yang seperti barusan, caranya seperti ini dulu. Mau di